Welcome to Tapos. Oke, ketemu selamat lagi. malam Roro. Selamat malam Mas Kita Ivan. masih di sesi yang sama sebenarnya. Jangan terlalu jujur dong. Oke, nggak apa-apa, biar teman-teman di sini tahu. Apa sih? Nggak, tapi ini jujur, habis sesi yang tadi itu, aku ngerasanya capek banget dulu. Yang habis sesi itu tadi. Kenapa ya? Yang nempel, Mbak. Biasanya nggak apa-apa padahal. Iya. Pusing. Oke. Oke. Selamat malam Roro. Selamat malam. Ya, Dua kita kali selamat malam. mencoba untuk fokus Harus. kembali. Di sini kita kebetulan juga kedatangan teman-teman nih, wis yang Ini nggak tidak kelihatan di biasa kamera ini. sih. Nah, mungkin nanti teman-teman di sini bisa ikut untuk bertanya-tanya. Gitu. Ya, ada penonton Bisa, offline iya. kita di sini, asik. Benar. Oke, malam hari ini Roro kita mau membahas Tentang apa? tentang sebenarnya ini masuknya ke benda-benda kayak kemarin ya, yang termasuk batu akik, tapi kita ini sesi tersendiri, kita membahas tentang pring petuk. Wih. Sebenarnya pring petuk atau bambu petuk sih? Ya sama aja. Sama Tapi aja, kalau bahasanya kan Jawa pring ya. Oke, lebih ke Bambu. pring petuk ya. Pring gitu. petuk. Kalau di bahasa Indonesiain berarti bambu ketemu. Iya. Coba benar. jelasin dulu biar teman-teman yang nggak tahu. Oke, ini penjelasan sedikit tentang pring petuk karena mungkin dari sudut pandangku pring petuk ini sedikit asing untuk teman-teman di sini gitu, karena ini benda yang langka gitu kan, dan Iya. aku sendiri belum pernah melihat secara langsung gitu sih. Gitu. Nah, pring petuk ini setauku sesuai namanya yaitu pring bambu yang ruasnya itu saling ketemu. Iya, Maksudnya saling berhadapan-hadapan gitu. Kalau bambu itu kan ruasnya satu arah. Satu arah, Gitu kan. benar. Nah, ini ruasnya itu ada yang menghadap ke atas dan ke bawah. Gitu. Makanya dinamakanlah pring Pring petuk petuk. gitu. Atau ya itu tadi bambu ketemu. Gitu. Yang ketemu itu ruasnya gitu kan, Rara. Nah, itu sepengetahuanku seperti itu, dimana kenapa kita bahas pring petuk ini di Tepos gitu kan, karena gitu kan, menurut cerita yang beredar, pring petuk itu suatu benda atau ya bisa dibilang benda pusaka atau barang ini itu goib gitu teman-teman. Ini mengacu ke benda-benda yang magis gitu. Nah, makanya kita mau bahas di sini apa sih sebenarnya pring petuk itu, dan ada apa di balik pring petuk itu, kenapa bisa magis dan bisa selangka itu benda itu gitu. Itu pengetahuan aja buat teman-teman gitu, pring petuk itu apa sih gitu. Kalau dari aku seperti itu gitu. Dan yang aku ketahui juga, Roro, pring petuk itu katanya itu bisa kayak pembawa hoki, membawa keberuntungan, bahkan harganya itu mahal gitu. Dicari-cari orang itu karena benar. harganya itu. Bahkan aku ada satu channel yang aku sering tonton juga, channel YouTube itu dia berburu pring petuk itu, tapi dia lebih ngebongkar ke banyak pring petuk yang palsu. Jadi dibuat-buat Iya, gitu, benar, demi untuk yaitu diperjualbelikan kayak gitu. Nah, itu gimana nih menurut Roro yang tahu benar dengan dunia seperti itu, dan mungkin Roro punya pengalaman sendiri tentang melihat pring petuk yang asli itu seperti apa gitu. Apakah benar ada kodamnya atau ada apanya gitu? Silahkan Roro dijelaskan. Oke, di sini jelasin pring petuk ya. Pring petuk itu seperti yang Mas Ivan ceritakan tadi, bahwa bambu ruasnya itu saling ketemu gitu. Apalagi udah dikontenin ya sama salah satu channel di YouTube. Dia berburu pring petuk yang asli dan banyak ditemukan yang palsu gitu. Nah, itu kan berarti bisa digarisbawahi bahwa banyak orang yang menginginkan dapat pring petuk. Karena apa? Harganya mahal pertama. Dan banyak orang mencari itu untuk sebuah hoki atau keberuntungan, menarik rezeki segala macam. Padahal sebenarnya pring petuk itu
Jadi kan bambu itu kan biasanya banyak ya, maksudnya banyak kan satu pohon bambu itu kan bisa beratus-ratus atau berpuluh-puluh batang gitu kan. Nah, pring petuk itu ibaratnya ada di 1000 banding 1 gitu. Dan itu nggak semua bambu di dalam pring gitu, maksudnya tidak semua itu ada pring petuknya. Jadi langka itu benda pusaka yang jelas. Kenapa dikatakan pusaka? Karena dalam pring petuk sendiri itu memiliki kodam, punya kodam. Dan itu nggak kodam sembarangan yang bisa ada di dalam pring petuk itu. Multikodam itu bisa banyak makhluk yang di situ. Dan pastinya makhluk-makhluk terpilih atau istilahnya makhluk-makhluk yang level tinggi gitu. Menjaga pring petuk itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan pring petuk itu sendiri juga tidak mudah. Semakin manusia itu menginginkan dapat pring petuk, itu semakin akan susah jalannya untuk menemukan. Itulah kenapa banyak yang dipalsukan gitu. Benar. Jadi ya itu suatu bentuk benda pusaka ya, pusaka yang memang jarang ditemui, jarang didapatkan. Sekalinya misal dapat itu benar-benar itu berjodoh, berarti berjodoh secara fisik dan secara fisik manusia dengan fisik pring petuknya ini sendiri. Itu kekayaan alam ya gak sih? Iya. Maksudnya Itu kan sebenarnya bambu ini kan tumbuhan atau tanaman yang memiliki filosofi. Filosofi bambu itu kan, pernah nggak lihat bambu itu kena angin atau kena apa itu dia rubuh? Masih kan pernah lihat nggak? Belum pernah kan? Mungkin sangat jarang terjadi. Itu kenapa dikatakan tumbuhan yang memiliki filosofi, karena akar bambu itu sendiri sangat kuat. Itu kalau dianalogikan di kehidupan manusia itu seperti proses. Maksudnya mungkin ada manusia yang ingin naik jabatan atau ingin berkarir, itu kan berarti harus kokoh seperti akarnya bambu itu. Dan fungsinya bambu sendiri kan juga banyak banget ya. Benar dari sekali. bambunya sendiri, terus daunnya. Betul. Itu kan itu semua memiliki khasiat masing-masing ya, Mas Ivan. Nah, kalau pring petuk ini sendiri itu memang secara fisik itu susah ya. Roro sendiri juga belum pernah memegang secara fisik pring petuk itu seperti apa. Ya hanya lihat dari konten YouTube-nya orang, dari Google, mungkin baca-baca gitu. Tapi untuk pring petuk itu sendiri pernah melihatnya itu di suatu daerah yang mungkin tidak bisa Roro sebutkan gitu. Jadi dia seperti menyala gitu, dari jauh gitu dilihat bambunya itu ada yang nyala. Ketika didekatin, itu ada pring yang kepetuk gitu, yang petuk gitu. Nah, coba kan mikirnya ya mungkin bukan haknya Roro, bukan, ya belum berjodoh juga, karena biasanya pring petuk itu bukan seperti benda-benda pusaka, batu, keris yang bisa ditarik. Mungkin beberapa orang bisa, tapi jarang sekali pring petuk orang narik benda pusaka itu dapatnya pring petuk. Kan jarang juga dilihat di konten YouTube kan jarang. Biasanya batu, keris, tombak segala macam. Kalau narik gitu terus keluarnya pring petuk gitu kan. Makanya seru kan itu. Iya. Terus cara mendapatkannya itu balik lagi, pring petuk itu suatu hal yang suatu benda yang ibaratnya itu sangat dihargai dan sangat terhormat. Jadi tidak hanya di dunia kita sebagai manusia, tapi di dunia makhluk-makhluk mereka itu tuh juga suatu barang yang ada nilainya gitu. Nah, itu biasanya pring petuk itu didapatkan ke manusianya itu biasanya lewat mimpi kebanyakan, Mas. Lewat mimpi itu mungkin bisa ada makhluk yang bilang mau memberi gitu. Dia datang dari mimpi mau memberi pring petuk itu wujudnya, atau bisa juga dia datang dari di mimpi itu dan memberikan petunjuk di mana kamu harus mencari pring petuk itu. Misal kamu harus datang ke salah satu bambu di daerah situ. Nah, di situ nanti aku ada di ruas keberapa. Nah, biasanya kayak gitu, Mas Ivan. Jadi jarang sekali ditemukan orang narik dapatnya pring petuk. Biasanya lewat mimpi. Dan itu pasti sudah ibaratnya sudah di screening oleh makhluk atau kodam yang ada di dalam pring petuk itu. Ketika dia cocok dengan salah satu orang itu, manusia itu, maka diberilah itu sebagai benda ya. Ini bentuk sayangnya atau seperti itu.
Oke. Terus kalau tadi Roro bilang kodam di pring petuk itu nggak sembarangan. Iya. Nah, itu siapa berarti yang ada di dalam situ? Gini, biasanya pring atau bambu itu kan ditunggu oleh genderuwo. Jadi kalau pohon pisang itu kan ada makhluk tersendiri seperti pocong gitu. gitu. Itu sebenarnya merinding loh. Kayak makhluk-makhluk itu. Oke, terus. Nah, bambu itu sendiri dominannya penunggunya adalah genderuwo. Yeah. Nah, berarti kan analoginya adalah kok bisa bambu itu dijaga genderuwo tapi di situ masih ada pring petuk yang mana dijaga oleh kodam yang levelnya itu tinggi. Kok bisa gitu? Yeah. Nah, pertanyaannya atau jawabannya adalah berarti genderuwo itu sangat hormat kepada kodam yang masuk di dalam pring petuk itu. Karena yang di dalam pring petuk itu pasti adalah kodam-kodam tua atau jin-jin tua. Tua itu tua secara au. Jadi nggak sembarangan. Nah, genderuwo itu sendiri taat atau patuh terhadap kodam itu, makanya dia tidak berani mengganggu bambunya secara fisik atau secara non fisik gitu. Itu Mas Ivan. Berarti wujudnya ini maksudnya apakah dia kayak orang tua yang atau maksudnya kayak ya itu kalau kita bisa menyebutkan ada genderuwo, ada poci dan lain sebagainya. Nah, yang di sini tuh wujudnya apa? Kayak manusia? Iya, pasti jelas itu pasti seperti manusia, mungkin tua, mungkin cantik, mungkin ganteng. Maksudnya dia dari level makhluk yang di atas Kumoro Asor lah gitu. Makanya ya sesepuh atau leluhur atau gimana yang mereka memang ditugaskan untuk menjaga kodam itu sendiri. Makanya aku bisa bilang bahwa kodam yang dalam pring petuk sendiri itu tidak mungkin bisa dilawan oleh genderuwo yang ada di situ dan makhluk-makhluk lain yang mungkin ada di pring itu. Gitu. Ini pertanyaanku agak aneh. Maksudnya Roro tahu nggak kenapa pring yang ada kodamnya itu harus bukan harus, maksudnya kenapa tercipta pring petuk gitu? Apakah tidak bisa pring biasa? Salah. Iya deh, pertanyaannya gini aja. Gimana? Suatu kodam atau suatu makhluk itu masuk ke sebuah bambu, merubah menjadi bambu itu menjadi bambu pring petuk, atau memang pring petuk itu sudah ada terus makhluk itu memilih masuk ke pring petuk itu. Iya. Gitu. Paham. Jadi jawabannya pring petuk itu sudah ada. Jadi memang di setiap bambu itu ada pring petuk gitu. Jadi bukan bentuknya, maksudnya ada makhluk lalu bentuknya jadi pring petuk. Jadi memang dia sudah bentuknya pring yang ketemu. Makanya kenapa itu sangat dijaga, karena bagi mereka itu suatu pusaka. Berarti kesimpulannya adalah kenapa kodam itu memilih masuk ke situ ya karena kelangkaan itu tadi. Karena betul. memang ada kan pring petuk itu. Memang ada. Nah, itu akhirnya daripada dia masuk ke pring-pring yang lain kan sama aja gitu, dia masuk yang ke spesial kan gitu, yang maksudnya. Spesial yang intinya susah untuk didapatkan oleh orang pertama, karena ibarat kata ya itu yang menjaga kodamnya itu levelnya sudah tinggi, maka tidak sembarang orang bisa mendapatkan itu gitu. Terus juga ya seperti emas yang ditarik gitu dari tanah, dari bumi, ditarik dimanifestasi menjadi emas secara fisik. Itu kan yang jaga juga nggak sembarangan. Ya, jadi benda-benda tertentu yang memiliki nilai di kita sebagai manusia itu nilainya tinggi, itu dari sana yang menjaga juga pasti tinggi. Gitu. Kalau kita kemarin ngobrolin kayak apa, ada susuk yang berlian, emas jadi ada level-levelnya juga. Ya, oke. Apalagi ya banyak orang mencari pring petuk itu kan untuk menarik rezeki, keberuntungan. Jadi kenapa banyak orang yang ingin sekali memiliki pring petuk itu? Karena bagi mereka hanya disimpan di rumah atau dibawa kemana itu rezeki langsung ketarik gitu. Gitu. Padahal sebenarnya itu ada tirakat yang harus dilalui gitu. Jadi ibarat kita menginstal suatu software itu kan ada cracknya atau ada cara-caranya gimana. Nah, itu yang harus diini untuk agar pring petuknya ini aktif gitu secara kodam. Gitu. Nah, terus kan pring petuk ini oke lah, dari keberadaannya memang langka, dari perwujudannya memang langka, tapi kan ada. Nah, terus
kalau tadi Roro bilang ada orang yang bisa mendapatkan atau ada orang yang mencari tapi nggak mendapatkan, itu maksudnya nggak mendapatkan itu dari oke lah mungkin dari segi energi atau auranya itu bisa kalau alam tidak merestui gitu kan ibaratnya. Tapi yang aku masuk di sini, apakah pring petuk ini memang tidak terlihat oleh kasat mata atau hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang tahu saja atau gimana gitu, makanya susah didapat gitu loh. Oke. Sebenarnya pring petuk ini itu secara fisik itu bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Kelihatan. Gitu ya? Manusia nggak perlu bisa punya kemampuan atau nggak punya, maksudnya tidak perlu punya sixth sense gitu untuk melihatnya. Jadi itu secara fisik tuh memang ada, terlihat, tapi ya memang dislamur gitu sama si penunggu kodam si pring petuk ini. Jadi makanya kenapa aku bilang itu susah didapatkan, karena si kodam ini juga sangat menjaga pusaka itu. Jadi nggak semua orang yang ketika mereka cari, mereka itu kan harus diteliti satu-satu mas dari bambu itu. Jadi jadi diteliti gitu, ditelaah ada nggak sih gitu, ada nggak sih. Nah itu ketika si kodam itu tidak cocok dengan orang yang mencari itu, tidak akan dikeluarkan, tidak akan didapatkan. Jadi beda hal dengan ketika ada orang mencari, meneliti langsung ketemu. Nah itu berarti kodamnya merasa cocok dengan si manusia itu gitu. Menarik ya ini pring petuk ini, karena itu kayak hal yang ya di luar sisi spiritualnya itu, yang namanya pring petuk itu kan sebuah keunikan ya, dimana bambu yang tidak pada mestinya gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bambu jenis apa yang menjadi pring petuk ini? Kan jenis bambu banyak nih, jenis ada pring bambu kuning, pring wulung dan lain sebagainya. Nah ini apakah semua bambu itu bisa menjadi pring petuk atau tertentu aja? Tertentu. Yang pasti aja. Itu yang sering banyak ditemukan adalah pring kuning. Pring kuning. Dan hitam itu. Ada yang pring hitam. Ada bambu hitam tuh ada. Nah itu biasanya kebanyakan di pring kuning dan setelah itu di hitam itu. Makanya kenapa kan kebanyakan pring petuk itu warnanya kalau asli itu kan kuning gitu. Nah itu karena dari pringnya sendiri atau bambunya sendiri warnanya kuning. Gitu. Berarti dan nggak sembarang jenis bambu ya bisa jadi pring petuk. Benar. Dan itu kita bisa cek keaktifannya, non-aktifnya itu dari cara ditenggelamkan di air. Maksudnya dites dari air. Jadi ketika ada air gitu, kita masukin pring petuknya itu tenggelam atau ngambang. Ketika dia tenggelam berarti aktif. Tapi ketika dia ngambang berarti nggak aktif. Aktif nggak aktif ini dilihat dari segi kodam. Oh iya, pring itu kan yang ngambang ya kalau di air. Tapi kalau ada kodamnya dia tenggelam. Benar. Apa berat kodamnya? Berarti di dalam pring yang tenggelam itu kodamnya pertama itu masih ada, kedua mereka memang bisa membawa rezeki. Sebentar. Membawa rezeki ini maksudnya tuh ini menjadi pesugihan gitu atau gimana sih? Bukan pesugihan sih lebih tepatnya, karena nggak ada perjanjian ya. Balik lagi kalau pesugihan itu kan dia ada perjanjian atau kontrak atau sekutu dengan makhluk gitu ya. Tumbal gitu. Syaratnya. Tapi kalau pring petuk ini memang dari benda sendiri itu, dari pringnya itu memang menarik rezeki. Entah untuk biar misalkan punya toko jadi laris, tapi tidak ada suatu kontrak yang harus ditandatanganin gitu. Makanya aku bilang untuk mengaktifkan atau menginstalnya itu ya tirakat. Kalau mau benar-benar itu aktif gitu tirakat ini ya mungkin puasa 40 hari, mungkin puasa muti, puasa weton. Caranya pun dengan cara yang benar ya. Gitu ya. Benar gitu. Wah, kita harus cari nih. Banyak banget loh yang mau nyari pring petuk. Iya loh, dan itu aku nonton di YouTube itu tuh ada yang sampai 1 miliar. Iya, miliaran. Gila loh itu. Dan itu juga loh, bro. Dan ada orang juga yang membeli itu gitu. Mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli pring petuk. Nah, kalau keyakinannya habis dapat itu terus rezekinya lancar kan ya kita nggak tahu sih maksudnya. Setiap orang kan punya persepsi masing-masing. Tapi ya itu kalau aku nih misalkan nih aku punya duit segitu terus aku tuh seneng dengan hal-hal kayak gitu, mungkin aku akan membeli itu dengan apa istilahnya, seni. Sama aja kayak kita kemarin ngobrol tentang batu. Ada orang yang membeli batu akik ratusan juta. Batu loh sekecil ini. Kan gitu istilahnya, dari nilai-nilai itu kita bisa ambil gitu.
iya sih masuk akal juga gitu sih. Gitu. Di luar perkodaman itu tadi gitu, itu kan hal yang langka itu. Kayak lukisan Mona Lisa juga orang mau beli berapapun ibaratkan itu lukisan satu di dunia gitu. Ya kayak gitulah. Jadi kalau ditanya apakah memang benar dari segi pring atau bambunya itu sendiri itu menarik rezeki, itu balik lagi secara filosofi tumbuhan gitu. Ya kemarin kita bicara tentang batu, juga setiap batu tuh punya khasiat tersendiri, tergantung dia batunya apa gitu. Ya jadi memang energi dari alam ini luar yang biasa. membentuk itu semua. Gitu. Apakah pring petuk cuma ada di Indonesia? Pring petuk apakah cuma ada di Indonesia? Ya itu balik lagi, di luar negeri ada bambu nggak? Oh iya. Kalau ada berarti bisa aja Bisa ya? aja. Jadi tidak harus, maksudnya tidak harus itu cuma di Indonesia. Ketika di luar negeri memang ada pohon bambu, Sakura. ya kemungkinan ada pring petuk di situ. Oke. Menarik nih pring petuk. Dan itu biasanya juga secara kodam yang menunggu di pring petuk itu sendiri itu biasanya dia melihat atau menitipkan pringnya itu kepada yang dia percaya, seperti mungkin turun temurun ke turunannya, atau dia pernah bertemu dengan satu manusia yang menurutnya itu baik atau secara lahir batin itu suci, makanya dia berani untuk menghibahkan pring itu. Tapi biasanya orang yang akan dapat atau didatangi oleh pring petuk secara sendiri itu dia didatangi dulu lewat mimpi. Didatangi itu sosok atau Sosoknya itu ya penunggu kodam itu. wah ngeri. Makanya kenapa kan sering juga ditemukan, aku sering dengar cerita gitu, kalau kebanyakan orang yang dimimpikan untuk dibawakan pring petuk itu biasanya sosoknya bagus-bagus, kayak mungkin mbah-mbah, jadi nggak laki-laki, serem ya. wanita cantik. Ya itu seperti yang aku bilang, bahwa mereka bukan level yang kumur asor gitu, Ya. tinggi itu. Untuk mendapatkannya atau orang yang bisa mendapatkan itu biasanya lewat mimpi. Nah, untuk ngambilnya gimana? Secara fisik dipotong atau Maksudnya ngambil bambunya? Misal nih aku didatengin nih sosoknya, nih kamu ambil di daerah ini. Nah, caraku ngambil bambu itu kalau misalkan dia dimimpikan, diberi petunjuk untuk ngambil bambunya itu di mana, ya itu diambilnya itu biasanya ketika dia telusur gini sudah ada, oh ini pring petuknya, ya berarti harus ditebang. Antara secara fisik ya? gitu. Enggak tapi ditarik gitu. Enggak, tapi ketika itu di mimpinya itu adalah bahwa ini dia langsung diberi, jadi tangan ke tangan, dari makhluk ke tangan kita gitu. Ibaratnya di mimpi itu tuh kita juga ada, kita berhadapan dengan si makhluk itu. Jadi misalkan ada eyang-eyang datang ke aku lewat mimpi, tapi di mimpi itu tuh aku juga berbicara dengan eyang itu, lalu dia memberikan pring petuk ini secara tangan gitu. Ini pring petuknya nggo kowe nok misalnya gitu. Di mimpi. Nah, itu aku menerimanya. Nah, itu nanti bangun tidur itu ada. Wah, secara fisik. Itu gampang itu. Makanya mereka ini bisa memanifestasikan benda secara gaib ke fisik tuh, mereka bisa ahlinya. Tiba-tiba itu mereka nanti ada di lemarinya gitu. sering kan dengar cerita, maksudnya nggak harus pring petuk ya, batu aja. Oh iya sih. Iya kan, itu begitu. Kemarin yang batu ada di tubuhnya Roro itu kan ya itu ibarat. Iya, ibaratnya gitu. Kan ngeri juga di dalam kaki ada pringnya. Keluar pring. Gitu. Oke. Oh gitu ya. Ya macam-macam sih. Pasti itu kan hal-hal yang di luar logika sih. Datangnya pun juga bisa di luar logika. Iya. Jadi ketika orang atau manusia itu belum pernah mengalami atau mendapatkan hal-hal di luar nalar itu, mereka tidak mungkin percaya. Tapi ketika mereka sudah mengalami, sudah mendapatkan sendiri, mereka ternyata emang benar ya, ternyata ada gitu. Nah, terus nih tadi kan Roro ada pengalaman melihat di suatu tempat, melihat pring petuk tuh yang mungkin dari segi aura atau segi cahayanya berbeda gitu. Apakah itu bukan suatu tanda bahwa kodam itu mau ke Roro itu atau gimana gitu? Kenapa dia menampakkan diri ibaratnya gitu? Kalau kata Roro sih itu juga pertama karena Roro kan bisa melihat, sixth sense. Jadi mungkin kodam itu memancarkan aura tersendiri itu karena pring itu memancarkan aura tersendiri karena Roro punya sixth sense gitu.
Karena Roro mikirnya gini, ketika memang dia menyukai Roro, kodam itu, dari si kodam itu, atau berjodoh dengan Roro, dia akan datang sendiri tanpa Roro minta gitu. Entah mungkin lewat mimpi, entah seperti apa, mungkin lewat perantara manusia yang lain gitu. Makanya ketika melihat seperti itu, jadi jangankan pring petuk, misal kita di suatu wilayah, suatu tempat gitu, kadang kan juga melihat benda yang memancarkan aura, mungkin di dalam tanah, di bawah pohon, tapi aku merasa bahwa itu bukan hakku, jadi kenapa harus aku tarik? Biarlah mereka datang sendiri. Pun kalau mereka datang sendiri itu terserah mereka mau diwujudkan secara fisik atau mau ditaruh di badan, kan gitu. Ditaruh di badan gimana maksudnya? Ya maksudnya misalkan batu. Dimasukin Iya kan? itu tadi. Nah itu mau dimasukin ke badan atau jadi ketika mereka mempunyai keinginan itu, misalkan memberi pusaka ke aku gitu, ya itu balikin jenengan gitu. Maksudnya ya kalau memang mau memberi itu, kalau mau memang diwujudkan jangan suruh aku tarik, tapi Anda gitu datang, ya manifestasikanlah itu dalam bentuk wujud secara fisik. Gitu. Okay. Jadi ya walaupun Roro bisa ngelihat, nggak sembarangan itu bisa diambil juga. Benar. Atau mungkin ada sesuatu apa yang terjadi, misalkan kalau dipaksa diambil gitu, atau mungkin kan sebenarnya gini deh, kita bicara secara umum ya, maksudnya kan nggak semua orang yang memiliki sixth sense kayak Roro ini baik gitu loh maksudnya. Mungkin aja dia bisa dengan niat yang jelek gitu. Nah itu apa yang akan terjadi kalau misal itu dipaksa diambil, dimilikin oleh orang yang salah gitu? Itu tergantung orangnya masing-masing ya Mas Ivan. Maksudnya dia ketika dia punya sixth sense itu mau dia gunain untuk apa gitu, untuk kebaikan atau keburukankah gitu. Nah tapi kita analogikan seperti manusia. Misal Mas Ivan punya jam atau cincin, diambil sama orang gak kenal, tiba-tiba dicuri gitu, Mas Ivan gimana reaksinya? Marah. Nah seperti itulah maksudnya analoginya itu. Mereka pun juga memiliki barang atau pusaka yang mereka jaga. Jadi ketika itu diambil atau ditarik, itu kan bukan hak si orang yang menarik gitu. Itu kan berarti dia mencuri apa benda itu gitu, ibaratnya gitu. Tapi juga ada orang-orang tertentu yang mereka kebetulan memang punya fak atau memang punya spesialisasi itu untuk mengambil barang itu dan sudah komunikasi dengan makhluknya. Itu beda cerita. Ketika dia komunikasi, ibaratnya mungkin boleh nggak ini saya tarik, atau mungkin makhluknya sendiri yang memberi, nah itu ditarik baru oke. Tapi ketika tidak ada ucapan atau izin langsung tarik, nah itu kan ya mencuri buruk. Itu tadi lah ya, nggak di manusia, nggak di sana yang namanya mencuri kan. Benar banget. Harusnya pada waktu kamu lihat itu kamu langsung komunikasinya gimana ya, ini boleh nggak diambil nih, boleh nggak gitu. Siapa tahu kan kita menjadi miliarder. Nah itulah ujiannya manusia. Nyambung ke situ. Ini gini, kalau pring petuk itu harganya mahal, bisa diperjualbelikan, gimana nih? Maksudnya misal Roro diizinkan untuk memiliki, terus dijual ke aku gitu. Paham. Gimana itu? Balik lagi, sebenarnya semua benda pusaka itu kan sebenarnya itu mereka kan benda yang memiliki kodam ya, dijaga oleh kodam-kodam tertentu. Nah itu kan sebenarnya tidak wajar ketika mereka itu dimaharkan atau diperjualbelikan gitu. Betul. Karena pertama juga khasiatnya mungkin akan turun atau akan hilang ketika mereka diperjualbelikan ke tangan demi tangan gitu. Nah makanya itu sebenarnya bukan suatu hal yang wajar ketika kita punya benda pusaka atau pring petuk yang kita jual ke orang, lalu habis itu kita dapat uang. Nah itu sebenarnya ya kalau di dunia kita, maksudnya dunia spiritual tuh tanda kutip lah. Ibaratkan kayak tanah wakaf, terus dijual gitu kan, ya tidak semestinya. Tapi itu balik lagi ke pilihan manusia masing-masing. Iya kan? Kepribadian orang. Iya, kepribadian orang. Toh kita juga sebagai manusia enggak melulu berbicara tentang suci kan. Maksudnya dari manusiawi Mas Ivan sendiri juga sebenarnya ada kan kemauan ketika Mas Ivan memiliki pring petuk dijual dapat uang. Nah, itu kan enggak bisa dipungkiri. Nah, benar kan? Nah, itu dari manusiawi. Tak lepas itu, Bro. 2,5 lah itu. Benar, itu manusiawi manusia dan kita enggak bisa salahkan itu. Oke. Ya laki-laki itu
ujian kan ya. Bener. Kuat enggak. Kalau memang aku dapat kan bisa aja Mas Ivan 2 miliar. Nanti dulu deh. Wah itu 3 anak cucu tuh nggak akan kelaparan tuh. Nah itu kan lebih yang realistis daripada aku nyimpen bambu yang nggak tahu apakah beneran akan membawa hoki ya. Bener. Mending tak lepas 2 miliar jelas buat modal gitu. Gitu. Aku tanya dong, Apa? Boleh. tadi kan kalau udah sempat dijawab ya mungkin diulang. Tadi kan kalau pring petuk itu kan kecil ya, maksudnya 1000 banding 1 Iya. kan jumlahnya. Terus berarti jumlahnya jauh lebih sedikit. Apakah setiap pring petuk itu pasti ada isinya? Maksudnya pasti ada kodamnya tadi, karena kan itu tadi sakral, terus yang benda pusaka, terus yang isinya kan levelnya tinggi gitu. Apakah misal terus kan gini, itu pring petuk itu kan kata kamu bilang tadi kelihatan bentuknya, bukan diisi dulu baru berubah, tapi dia ada bentuknya dulu baru dia diisi. Apakah aku paham. si makhluk ini akan itu tuh pring petuk aku ke situ gitu maksud Atau gini Iya, maksudnya- ya, pertanyaan singkatnya adalah makhluk itu kan memilih pring petuk untuk mereka singgahi ibaratkan kenapa gitu kan. gitu. Tapi mungkin sebelum ke situ, adakah pring petuk yang tidak diisi oleh makhluk? Iya. Oke, Gitu. kodam itu. Gitu. Nggak ada Mas Ivan. Oh, Semua nggak pring ada. petuk itu ada kodamnya. Dan Ada itu ya? kodam Pasti? ada isinya pasti. Kalau misalkan nggak ada isinya berarti dipastikan itu palsu dan tidak dari pohon bambu Berarti yang secara tadi asli tumbuhan. ngambang pring petuk itu tuh buatan gitu maksudnya. Enggak, itu gini. Kenapa dia bisa ngambang, kenapa bisa tenggelam, itu kodamnya, secara kodam. Jadi gini, ketika dia tenggelam, itu kan berarti diartikan aktif secara kodam. Itu berarti dia bisa untuk menarik rezeki. Nah, yang ngambang itu mungkin kodamnya ada, masih ada, tapi dia mati, tidak aktif. Jadi istilahnya kamu pegang itu juga ada kodamnya, tapi tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, untuk pring petuk sendiri itu isinya itu, maksudnya makhluk yang ingin masuk ke pring petuk itu sorry tadi mungkin salah ya di awal, bahwa itu tuh pring itu ketika dia mau tumbuh itu sudah ada isinya dulu. Maksudnya bukan ketika dia jadi pring petuk, sudah pring petuk lalu ada leluhur atau sesepuh yang ngisi tuh enggak gitu. Jadi memang ketika dia berbunga atau gitulah ya, kita ibaratkan berbunga atau Jadi dari muncul, benih itu udah iya. kelihatan bakal jadi Gitu. Berarti itu sudah diibaratkan diincer sama si makhluknya itu Iya. untuk Ya ibarat batu aja, misal dari alam semesta itu kan pasti yang jaga juga nggak main-main gitu. betul. Kan Kayak ini nih, berat nih. Wis. gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Aku mau nanya dong Kak. Boleh. Iya, gimana? Pring petuk itu ada tingkatannya nggak? Pring petuk itu ada tingkatannya? Nggak ada. Nah, tingkatan pring petuk itu bukan dilihat dari bentuk pringnya atau bambunya, tapi dilihat dari bentuk kodamnya. Dan bagaimana atau seberapa banyak dia bisa menarik rezeki atau bawa hoki gitu. Sama satu lagi, kalau lu mau nanya, itu kalau orang punya pring petuk, apakah dia bisa setara dengan Mark Zuckerberg? Oh, Iya Bisa kan? jadi, Bro. Iya kan? Bisa Maksudnya begitu. Kalau kita punya nih pring petuk nih miliarder nih, tiba-tiba karena si Marcel punya pring petuk, dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia, kan keren kan? Iya, karena punya pring petuk. benar juga. Pertanyaannya Iya kan? Manusiawi masih sekali. itu manusiawi sekali. Iya, manusiawi sekali Iya, itu. manusiawi sekali. Betul. Jadi emang nggak salah pertanyaannya itu manusiawi. Iya kan, pertanyaannya logis gitu. Iya. Nah, perlu diingat bahwa pring petuk atau bambu petuk ini itu kan bukan menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan kekayaan. Oh, Kekayaan itu kan di kita yang realistis itu kan kita Kerja, harus bekerja, iya. kita harus apa. Jadi pring petuk ini sendiri itu cuman sebagai perantara untuk melengkapi. Betul. Tapi semua kekayaan, semua itu kan sudah jalan hidup itu kan sudah takdir ya, sudah Iya, digariskan. iya. Nah, itu tergantung di jalannya nanti, di proses kita mendapat kekayaan itu mungkin ada pring Iya. petuk itu kita dapatkan atau seperti apa. Kita Jadi punya dia pring cuma petuk tapi mendukung nggak aja. kerja kan ya. Sama Sama aja. aja, Bro. Itu kamu Jadi tetap harus simpen di kerja, situ ya. teman-teman. Rapuh dia. Itu. Tetap harus kerja Aku loh. tadi ada pertanyaan tapi Jadi agak lupa. agak Aku dulu. lewat. Ya boleh.
Ya mungkin sama sih kayak yang si batu itu, tapi pertanyaanku gini, kalau kalau keris itu kenapa dia ada kodamnya? Kalau keris kenapa ada kodamnya? Wah, ini kita beda ini lagi ya, Hmm. beda bahasan. Berat Nggak apa-apa. nih. Nggak apa-apa. Maksudnya kalau aku tuh mau nyamain nanti jawabannya. Terus kalau batu kenapa bisa ada kodamnya? Tapi kan kalau batu ada yang isi, ada yang enggak. Iya, Kalau pring petuk ini kan selalu ada. selalu ada yang mengisi. Nah, cuma yang itu tadi bermanfaat atau enggak itu kan si isinya. Pertanyaan aku, dia tuh tiba-tiba masuk sendiri, apa dimasukin sama Aku mau orang? menjawab. Coba mau menjawab ya. Wih, aku menjadi Roro nih. Nah, tapi ini sudut Sudah pandangku ya. mendengarkan, iya, benar. Nih aku belajar nih dari Roro. Asik. Dia Nih, bersembunyi. kalau dari penangkapku aduh, tapi aku takut salah sih. Nanti Nggak usah takut dibenerin. Enggak, salah. kalau dari sudut pandangku dari contohlah keris itu tadi atau batu gitu. Lebih ke keris itu kan buatan manusia. Benar. Itu Aku tadi mau jawab diisi. itu. Diisi oleh manusianya. Diisi oleh manusia. Benar. Sedangkan kalau pring, Pring itu petuk, dari alam. tumbuhan. Betul Gitu. sekali. Nah, itu pinter aku. Itu jawabannya. Jadi- Aku tadi mau jawab itu. Jadi Keren, masih kan, jadi itu tanyanya. Jadi kesimpulannya Mas ya, Ivan, kesimpulannya ya makhluk itu mengisi pring itu ya sendirinya. atas kemauannya dia. Iya, Jadi jadi dia karena pring ini tidak ada yang maksudnya kayak gini misalkan kalau zaman dulu kan dikatakanlah empu keris gitu ya, bener. pembuat keris. Nah, keris ini yang membuat dia akan memasukkan kodam ke dalam situ gitu loh, entah untuk kekuatan, entah untuk apa, pegangan atau apa gitu. Nah, itu sengaja dimasukkan gitu. Tapi kalau pring ini, makhluk ini yang memilih untuk masuk ke situ gitu kan. Itu dia. gitu. Karena pring itu tidak diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh Tuhan. kenapa dia memilih pring petuk? Kenapa dia mau ke pring petuk? Ya Karena itu- spesial itu tadi. Karena itu langka. Nah, itu. Di dunia mereka itu juga suatu hal yang langka dan disegani. Pring petuk itu di dunia mereka juga pusaka. Makanya kenapa mereka jaga. Nah, kalau keris itu kan lebih ke empu. Empu itu ketika membuat keris itu kan dia ada niatnya, ada doanya. Keris ini nantinya mau jadi apa? Makanya kenapa kodam itu bisa mengikuti, atau juga si empu ini yang memberikan kodam ke dalam keris itu. Tapi beda hal dengan pring petuk. Pring petuk itu langsung dari alam. Ya. Dia tumbuhan yang memang tumbuhannya itu bisa dimanifestasi atau memang dari dunia sana itu suatu benda pusaka yang mana mereka pun juga tahu bahwa pring petuk ini banyak dicari oleh manusia untuk ini, untuk itu. Makanya kenapa ya ibarat emas lah tadi aku ibaratkan. Pasti mereka ada penunggunya yang besar-besar lah ibaratnya. Yang ketika ada manusia mau ngambil tuh ibaratnya harus bertarung dulu sama si penunggu itu baru bisa naik emasnya. Nah, itu beda cerita kalau manusia memasukkan suatu kodam ke dalam pring. Beda. Tapi bisa. Bisa. Ya bisa kan, kita bilang batu bisa dimasukin, Bisa. selendang bisa dimasukin, nah bambu juga bisa. Tapi kan Tapi itu Ada Yes. bedanya. iya, bedanya sama-sama. adalah dia harus deal-dealan dengan kodam penunggu aslinya dari pring petuk itu. Deal-dealan itu bentuk suatu perjanjian atau negosiasi bahwa misalnya ada orang yang mau masukin kodam random gitu ke dalam pring petuknya itu pring petuk sendiri kan sudah ada kodamnya dari Oh, awal gitu. iya, Ketika iya. dia mau masukkan itu berarti makhluk sama makhluk ini harus bernegosiasi. Sempit nanti. Apalagi secara ya tapi itu sempitnya itu pring petuk itu multi kodam seperti yang aku bilang. Jadi mungkin tidak hanya satu yang masuk atau yang menjadi kodam dalam pring petuk itu, tapi ada mungkin banyak gitu. Kalau kodam yang di dalam keris itu kan tadi dimasukin oleh manusia, sama kodam yang masuk sendiri dalam pring petuk. Level mereka sama atau berbeda atau lebih tinggi yang masuk sendiri apa gimana? Tergantung yang dimasukin mungkin. Benar, tergantung makhluk yang dimasukin. Tapi tapi yang pasti khasiatnya akan berbeda. Khasiatnya akan berbeda itu di mana pasti akan lebih tinggi atau lebih berkhasiat si keris yang memang secara alami itu dibuat oleh terbuat oleh doa atau niat si empu atau juga dimasukkan oleh si empu pembuat keris itu gitu. Gitu.
luas ya ternyata tentang pring petuk. Kak, namanya satu lagi dong. Oh, boleh. Penyebaran pring petuk di Indonesia itu daerah mana aja? Atau cuma di Jawa kah? Atau di Enggak. Sumatera aja? Enggak. Oh, Ikut-ikut. kamu tahu? Ada, Oh, kan? pernah lihat kamu? Pernah. Wih. Tuh. Banyak banget di Tuh, kan? daerahku juga banyak Itu banget. secara mata telanjang, Iya. nggak cuma di Jawa, Mas. Jadi Ya, maksudnya dimanapun ada pring dimanapun gitu ada. ya. Ketika di situ ada pring berarti kemungkinan ada pring petuk. Makanya bisa orang cari jauh-jauh gitu ya. Iya. Ini pertanyaan yang agak pamungkas dan agak sensitif. Kita bicara tentang pesugihan, penglaris dan lain sebagainya, termasuk pring petuk ini juga salah satu yang mendatangkan hoki gitu kan. Sorry nih, kalau ada orang yang punya pring petuk ini, dia istilahnya menjadikan barang ini menjadi kehokiannya, keberuntungan dalam pekerjaannya atau apapun itu, apakah ini halal? Gitu, ibarat kayak ya gitulah intinya. Oh iya, Gitu. iya paham. Gitu kan. Apakah ini halal? Kalau pesugihan oke lah, itu perjanjian yang bersekutu lah ya gelap ibaratnya. gitu, ilmu hitam gitu. Tapi kalau pring petuk ini bisa dibilang ke situ atau gimana? Sebenarnya tidak cuman ke pring petuk ya, semua hal atau benda yang kita istilahnya kita agung-agungkan dan kita ibaratnya kita sampai melupakan Tuhan gitu karena memiliki benda itu, yaitu sudah pasti dapat dikatakan bahwa tidak halal gitu. Maksudnya semua hal yang terlalu itu kan tidak baik, Mas Ivan. Iya. Makanya ya pring petuk ini ya cuman cukup sebagai perantara aja, tapi tidak perlu diagung-agungkan, tidak perlu disembah gitu. Oke. Gitu. Berarti pertanyaannya adalah kembali lagi, bagaimana cara kita mensikapi suatu benda itu gitu kan. Ya, kalau teman-teman punya batu terus ya itu dianggap sebagai seni, sebagai apa gitu, ya itu nggak akan menjadi hal yang gimana gitu, sama aja kayak keris dan pring ini gitu ya. Kalau kita tidak menyembah benda berhala gitu kan, jangan terlalu mengagung-agungkan suatu benda itu kan, ya kita bisa bilang benda mati ya maksudnya. Kayak batu gitu, mati tuh secara benda, secara fisiknya, tapi kan ada kodamnya. Nah tapi itu kita juga sebagai manusia juga harus memilah gitu. Yang mana yang memang harus kita ini, yang mana harus kita itu. Nah kalau orang itu yang memiliki benda-benda pusaka tersebut dan mereka seperti memberikan minyak, memberikan hal-hal yang maksudnya mungkin dikasih dupa atau segala macam, itu kita juga tidak bisa menyalahkan orang tersebut. Kenapa? Karena setiap orang pertama punya persepsi masing-masing oleh benda, mungkin itu benda kesayangannya atau apa, tapi kita juga secara spiritualis tuh melihatnya adalah bahwa suatu benda itu tuh kita rawat, kita jaga. Jadi bukan istilahnya kita kasih makan, enggak, tapi kita rawat, kita jaga gitu. Ya ibarat kata misalkan Mas Ivan punya punya jam tangan, terus habis itu jam tangannya baru atau gimana, kan pasti sering dilihat ini kegores nggak ya gitu. Terus aku kasih apa ya biar nggak burem misalkan ketika dilihat, kan pasti dibersihin pakai apa. Nah itulah kita analogikan seperti itu. Oke, ya sekali lagi itu persepsi masing-masing. Benar, gitu, pilihan. tergantung teman-teman gimana. Intinya adalah mari kita cari pring petuk. Secara manusiawi terlihat sekali nih Yo, partner saya ini. Karena dari episode sebelumnya ini tidak ada yang menjurus ke halal kekayaan. Oh gitu ya. Iya, ini ada nih. Baiknya kita bahas atau enggak? Aduh, gitu. Ada lagi teman-teman, mungkin Marcel. Emang udah cukup ya? Sudah cukup. Oh, sudah cukup, sudah Mas. cukup paham dengan pring petuk. Besok Mau segala cari. Dia mungkin belum tahu bentuknya, mungkin dia browsing ya. Iya. Kan? Kalau secara apa ya, maksudnya visual gambar atau apa gitu, aku pernah sih lihat. Maksudnya dari yang apa yang beredar di dunia maya itu, ya memang itu yang ya ruasnya ketemu. Luasnya, iya, cuman sesimpel itu aja gitu loh. Kok pas diajak nonton apa sih? Nggak ada yang aneh. Tapi ya itu banyak yang palsu memang, sampai dia membongkar palsunya tuh gimana sih gitu. Ada yang disambung, dilem, bener. Itu niat banget sih ya gitu. itu saking pengennya dia dapat duit. Sampai aku inget deh pertanyaan kamu, Man. Apa? Yang kan mau buktiin asli apa palsu.
Nah kalau misalnya asli udah dirusak gimana? Kalau asli, Ya, kalau asli nggak bilang- mungkin dirusak. Dia apa ya, orang ini tuh mengklaim dirinya bahwa dia ahli dalam perbambuan kan gitu. Jadi sebelum dia melakukan pembuktian itu ya mungkin dia sudah Iya. istilahnya dia lebih tahu lah mana yang asli mana yang palsu gitu loh. Ketika dia berani untuk melakukan pembuktian sampai dirusak itu kan setidaknya dia sudah tahu bener gitu Ya loh. pasti sudah di screening. Nah, Dia pasti sudah secara tahu. spiritual mungkin dia juga sudah bisa tahu, melihat. ya udah kan dilihat gitu. Karena pasti ada hal yang berbeda. Nah, Jadi kalau itu asli gak mungkin dirusak. Betul. Karena itu yang mereka cari. Kenapa Iya. malah dirusak? Toh dia juga bilang kok ke si pemilik bambu misalnya, aku punya terus aku mau pembuktian. Dia bilang kalau memang ini terbukti asli dan sudah terlanjur dirusak, dia tetap bayar. Gitu loh. Dia berani seperti itu. Oh Jadi, gitu. ya itu sudah profesional Berarti- lah gitu memang. Berarti kalau misalkan kayak gitu, maksudnya kalau asli berarti tetap dirusak kan sama dia. Berarti itu mungkin dia screening hanya secara fisik, tidak Iya, secara iya. spiritual. Dia pembuktian itu yang aku lihat ya. Dia hanya kayak lihat fisiknya, ini cat atau bukan. Iya, sampai iya, benar. sampai itu pakai air dia siram, nanti ada celah-celahnya. Apalah gitu. Iya, Enggak yang terus dengan apa kayak doa semedi. Iya, Emang iya, tidak so- seperti itu gitu sih. Iya, soalnya kalau orang sendiri yang bisa lihat itu kan baru di screening aja, misalnya taruh meja langsung kelihatan, pasti ada bedanya gitu. Jadi nggak perlu merusak dulu Betul. gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa ya dia melihatnya secara fisik. Fisik Gitu. gitu. Oke, gitu teman-teman tentang pring petuk, menarik sekali dan sekali lagi itu adalah kekayaan alam kita gitu, yang itu memang diciptakan oleh Tuhan dan disediakan di alam kita. Benar. Sekali lagi hal-hal kayak gitu banyak banget di dunia ini gitu. Jadi hal-hal positifnya teman-teman bisa ambil, kalau ada yang negatif ya dibuang aja. Gitu. Kita di sini hanya berdiskusi, hanya menceritakan pengalaman-pengalaman kita gitu. Terima Benar, kasih teman-teman. Roro untuk penjelasannya. Sama-sama Mas Ivan. Next mungkin ada apa benda-benda lagi yang lebih keren gitu untuk kita bahas. Bisa. Gitu. Oke, cukup Roro. Oke, Kita cukup. tutup. Selamat malam. Malam teman-teman. Terima Mas Ivan, kasih. terima kasih. Dadah. Welcome to Tabu.